Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-107. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Ki Ageng Soradipayana menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat berkeliling. Matanya menjadi bertambah suram. Ia melihat dua lingkaran di halaman itu, Laskar Pamingit di lingkaran pertama dan Laskar Penyu Biru di lingkaran kedua. Masing-masing masih erat memegang senjata mereka. Bagi Ki Ageng Soradipayana yang hampir seluruh hidupnya diserahkan kepada tanah perdikan itu, melihat peristiwa itu dengan sedih. Apa yang dilihatnya di halaman itu adalah lambang perpecahan yang terjadi saat itu. Perpecahan antara Pamingit dan Banyu Biru, dua daerah yang seharusnya dapat saling mengisi dan saling memperkuat ketahanan diri dalam segala bidang. Kemudian kepada Lembu Sora ia berkata, "Lembu Sora, bukankah lebih baik kalau kau persilahkan tamumu ini duduk kembali? Dan bukankah lebih akrab kalau kau jamu tamu-tamumu ini dengan sekedar pelepas haus, daripada kau suguhkan kepada mereka pameran kekuatan yang tak berarti?" Lembu Sora tidak begitu senang mendengar kata-kata ayahnya, tetapi ia tidak berani membantah. Karena itu ia hanya dapat menggigit bibir, sehingga sekali lagi Ki Ageng Soradipayana berkata, "Lembu Sora, persilahkan tamumu duduk kembali." "Baik ayah," jawabnya singkat. Tetapi Lembu Sora masih belum mempersilahkan tamu-tamunya, malah kemudian ada sesuatu yang dicarinya. "Sariti, Sariti," panggilnya. "Ya ayah," jawab Sawung Sariti, masih duduk di tangga pendopo. "Kemarilah." Sawung Sariti tidak menjawab, tetapi bibirnya masih menyeringai kesakitan, sehingga ketika Lembu Sora melihatnya, ia menjadi terkejut. "Kenapa kau?" Sawung Sariti tidak menjawab, hanya matanya saja yang membentur wajah kakeknya. Lembu Sora kemudian tergopoh-gopoh datang kepadanya dan sekali lagi ia bertanya, "Kenapa kau?" "Kakek," jawab Sariti singkat. Lembu Sora menoleh kepada ayahnya, kemudian ia bertanya, "Kenapa dengan Sariti ayah?" "Ah," jawab Ki Ageng Soradipayana sambil mengerutkan keningnya, "aku hanya mencegahnya bermain-main dengan tombak." Semua mata segera tertuju kepada Sawung Sariti. Ia menjadi tidak senang ketika seolah-olah dirinya menjadi tontonan. Tetapi ia tidak segera dapat berdiri dan pergi dari tempatnya. Kakinya terasa sakit bukan main, bahkan seolah-olah tidak dapat digerakkan sama sekali. Sedang tangannya menjadi kesemutan dan gemetar. "Ayah," kata Lembu Sora dengan nada menyesal, "apakah ayah akan membiarkannya demikian?" Ki Ageng Soradipayana perlahan-lahan berjalan mendekati cucunya. Dengan sareh ia berkata, "Sariti, lain kali janganlah kau berbuat hal-hal yang berbahaya." Sawung Sariti hanya dapat mengangguk-anggukkan kepala. Meskipun hatinya mengumpat tidak habis-habisnya, ia hanya dapat menyeringai dan berdesis-desis ketika kemudian Ki Ageng Soradipayana mengurut punggungnya. "Nah, masuklah," perintahnya kemudian. "Jangan campuri perkara orang tua-tua." Sawung Sariti kemudian berdiri dan terhuyung-huyung berjalan masuk ke dalam peringgitan. Di depan pintu, sekali lagi ia menoleh dan memandang Mahesa Jenar, Kebo Kanigara, Wanamerta, Bantaran dan Penjawi dengan penuh dendam. Ketika anak itu sudah lenyap di balik pintu, terdengar Ki Ageng Soradipayana berkata, "Lembu Sora,
Apakah kau masih memerlukan laskar sebanyak itu untuk menyambut tamumu?" "Ayah," jawab Lembu Sora, "aku tidak menyiapkan laskar ini untuk menyambut kedatangan Adi Mahesa Jenar. Tetapi semula aku menyiapkan laskarku karena Banyu Biru baru saja didatangi oleh orang-orang dari Nusa Kambangan untuk mencari kedua pusaka Demak yang hilang, yang katanya berada di Banyu Biru ini." Ki Ageng Soradipayana mengerutkan keningnya. Kembali jawabnya, "Baiklah, kalau demikian kau dapat membubarkannya." "Baiklah ayah," jawab Lembu Sora singkat. Dan kemudian dengan tangannya ia memberi isyarat kepada pemimpin laskar yang berada di halaman itu. Kemudian segera membubarkan laskar Pamingit dan Banyu Biru. Sebentar kemudian halaman itu menjadi kosong, kecuali beberapa orang yang khusus bertugas sebagai pengawal-pengawal pribadi Lembu Sora. Sekali lagi Mahesa Jenar, Kebu Kanigara, Wanamerta, Bantaran dan Penjawi dipersilahkan naik ke pendopo. Tetapi kali ini Lembu Sora sudah tidak tenang lagi duduk bersama. Karena itu ia berkata, "Ayah, biarlah untuk sementara ayah menemani tamu-tamu kita. Aku ingin menyelesaikan persoalan kecil di belakang sebentar." Ki Ageng Soradipayana menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Baiklah Lembu Sora, tetapi sesudah pekerjaanmu itu selesai, datanglah dan duduklah di sini bersama-sama." Lembu Sora tidak menjawab. Dengan langkah gontai ia berjalan meninggalkan tamu-tamunya yang duduk-duduk bersama dengan Ki Ageng Soradipayana. Sepeninggal Lembu Sora berkatalah Ki Ageng Soradipayana, "Angger berdua, sebenarnya lah kedatangan kalian sangat mengejutkan kami dan rakyat Banyu Biru. Sudah sejak bertahun-tahun mereka melupakan nama Mahesa Jenar bersama dengan lenyapnya nama Gajah Sora dan Arya Saloka." Mahesa Jenar mengangguk-angguk. Perlahan-lahan ia menyahut, "Adakah nama itu lenyap pula dari hati Tuan? Bukan Mahesa Jenar, tetapi Gajah Sora dan Arya Saloka." Ki Ageng Soradipayana menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali. Dan ketika Mahesa Jenar memandang wajahnya yang suram, ia menjadi terkejut. Membayanglah di dalam sepasang matanya yang sayu, seolah-olah mendung menyelimuti langit. Dengan tertahan-tahan ia menjawab, "Gajah Sora adalah harapan bagi masa kini, sedang Arya Saloka adalah harapan masa depan. Bagaimana aku dapat melupakan mereka? Tetapi masa kini telah hilang dari tangannya," sahut Mahesa Jenar meneruskan, perlahan-lahan namun jelas. Ki Ageng Soradipayana memandangi mata Mahesa Jenar dengan cermat. Ia melihat pertanyaan yang bergulat di dalamnya. Karena itu ia berkata, "Anak Mas Mahesa Jenar, aku tidak pernah menolak kalau ada orang meletakkan tanggung jawab di dalam tanganku. Aku tidak pernah mengelakkan tuduhan bahwa aku seolah-olah membiarkan keadaan berkembang seperti apa yang terjadi kini. Tetapi aku ingin juga mengatakan alasan-alasan apakah yang telah menyudutkan aku ke dalam keadaan ini." Ki Ageng Soradipayana berhenti sejenak. Dengan seksama ia mengawasi Kebu Kanigara dan tiba-tiba saja terlontar dari mulutnya, "Siapakah Angger ini?" "Aku adalah seorang putut Tuan, yang menghambakan diri pada Panembahan yang tinggal di Bukit Karangtumaritis dan bernama Panembahan Ismoyo," jawab Kebu Kanigara. "Sebagai seorang putut, aku bernama Putut Karangjati," lanjut Kebu Kanigara. Ki Ageng Soradipayana mengangguk-angguk kecil, tetapi ia bertanya pula, "Adakah anak Mas bergelar lain selain nama Angger sebagai seorang putut?" Kebu Kanigara ragu sejenak. Ketika ia menoleh kepada Mahesa Jenar, Mahesa Jenar pun agaknya bimbang hati. Akhirnya kepada orang tua itu Kebu Kanigara tidak merasa perlu untuk menyembunyikan diri. Karena itu ia menjawab, "Tuan, aku memang memiliki nama lain. Nama yang diberikan oleh ayah bunda pada saat aku dilahirkan.
Nama itu adalah Kebu Kanigara. Mendengar nama itu, Ki Ageng Soradipayana menegakkan kepalanya. Ia lupa-lupa ingat akan nama itu. Namun bagaimanapun juga orang yang bernama Kebu Kanigara itu sangat mengagumkannya. Ia melihat ketika orang yang bernama Kebu Kanigara itu menepuk pundak Mahesa Jenar untuk menenangkannya. Ia melihat betapa Mahesa Jenar tidak berani memandang wajah orang itu. Karena itu, orang yang bernama Kebu Kanigara itu pasti mempunyai pengaruh yang kuat atas Mahesa Jenar. Apalagi menilik sikapnya yang tenang penuh kepercayaan kepada diri sendiri telah menyatakan betapa ia memiliki ilmu yang kuat dan meyakinkan pula kalau Kebu Kanigara itu seorang putut yang bernama Karangjati dan memiliki ilmu yang cukup meyakinkan. Bagaimanakah agaknya Panembahan yang bernama Ismoyo itu, dan apakah hubungannya dengan Mahesa Jenar sehingga ia datang bersamanya? Tetapi Ki Ageng Soradipayana merasa kurang pada tempatnya untuk menanyakannya. Sementara itu Kebu Kanigara pun sedang memperhatikan Ki Ageng Soradipayana dengan seksama. Ia pernah mendengar nama itu dari ayahnya, Ki Ageng Pengging Sepuh. Dan ia pernah mendengar pula bahwa Ki Ageng Soradipayana itu adalah sahabat ayahnya dan memiliki ilmu yang setingkat. Agaknya apa yang dikatakan oleh ayahnya itu tidak berlebih-lebihan. Ia melihat dengan mata kepala sendiri apa yang baru saja terjadi. Ketika Sawung Sariti dengan diam-diam bersiap untuk melontarkan tombak ke punggung Mahesa Jenar, Kebu Kanigara telah bersiap untuk mencegahnya. Tetapi tiba-tiba ia melihat Ki Ageng Soradipayana itu seperti melayang terbang ke arah anak muda itu. Dengan satu sentuhan di punggungnya, Sawung Sariti tiba-tiba gemetar dan jatuh terduduk di tangga tanpa dapat berdiri lagi. Kemudian seperti berjanji, mereka masing-masing meloncat masuk ke dalam lingkaran Laskar Pamingit untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Kebu Kanigara berusaha untuk menenangkan Mahesa Jenar, sedang Ki Ageng Soradipayana mencegah Lembu Sora untuk berbuat lebih banyak lagi. Setelah mereka berdiam diri sejenak, mulailah Ki Ageng Soradipayana melanjutkan kata-katanya. Angger berdua, Wanamerta, Bantaran, dan Penjawi. Anggaplah bahwa sebuah dongeng yang akan saya utarakan nanti sebagai suatu usaha untuk meringankan perasaanku dari himpitan tanggung jawab yang hampir tak dapat aku laksanakan, atau barangkali dapat kalian artikan sebagai suatu usaha untuk meringankan kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan. Ki Ageng Soradipayana berhenti sejenak, kemudian ia melanjutkan. Pada saat itu, aku baru saja datang kembali dari perjalananku, mencari jejak kedua pusaka Demak yang hilang kembali. Setelah diketemukan oleh Gajah Sora dan Mahesa Jenar bersama-sama, aku datang kembali ke Banyu Biru tanpa membawa kedua keris itu. Apalagi membawanya kembali, jejaknya pun tak dapat aku ketahui. Yang aku ketemukan di Banyu Biru pada saat itu adalah pemerintahan tanah perdikan ini telah beralih ke tangan Lembu Sora. Dari dia aku mendengar cerita tentang apa saja yang telah terjadi di tanah perdikan ini. Dari Lembu Sora, aku mendengar bahwa Gajah Sora dihukum mati oleh Sultan Demak karena pengkhianatannya. Dan darinya pula aku mendengar bahwa Arya Saloka telah diketemukan terbunuh dan kehilangan tombak pusakanya, Kiai Bancak. Tidak benar, potong Mahesa Jenar. Ki Ageng Soradipayana mengangguk-angguk. Katanya, aku tidak percaya cerita itu sejak aku mendengarnya. Tetapi apakah yang aku hadapi seterusnya di sini, di tanah perdikan ini? Lembu Sora adalah anakku pula, anak terkasih dari ibunya. Sedang kepada ibunya, aku tidak dapat melupakan duka derita yang disandangnya pada saat itu.
Duka derita sebagai ungkapan kesetiaan seorang istri yang baik. Pada saat aku sedang bekerja mati-matian membangun tanah perdikan ini yang semula bernama Pangrantunan, dan pada saat itulah Lembu Sora dilahirkan. Dengan Lembu Sora di dalam embanan, ibunya membanting tulang untuk mencukupi kebutuhan kami. Kadang-kadang Lembu Sora itu dibawanya menuai padi di terik panas matahari, menumbuk dan kemudian menanaknya sekali. Sedang Gajah Sora pada saat itu telah dapat berjalan mengikutinya kemana ia pergi, menggandengnya di sepanjang pematang dan di jalan-jalan yang sama sekali belum berwujud jalan seperti sekarang ini. Ki Ageng Sora Dipayana berhenti sesaat. Pandangan matanya terlempar jauh, seolah-olah menerawang kembali kepada masa-masa silam, masa-masa pahit yang pernah dialami. Setelah orang tua itu menelan ludahnya, maka mulailah ia meneruskan ceritanya. Rupa-rupanya Tuhan berkenan kepada usahaku itu, sehingga beberapa tahun kemudian terwujudlah padepokan yang kemudian berkembang menjadi semakin ramai dan subur. Aku menjadi bangga ketika kemudian tanah ini dikuatkan dengan suatu piagam menjadi tanah perdikan. Tanah perdikan yang semakin lama menjadi semakin berkembang. Bersamaan dengan itu semakin berkembang pula lah perasaan iba dan kasih istriku kepada Lembu Sora. Ia selalu ingat kepada saat-saat bayi itu mengalami masa-masa pahit. Namun akibatnya adalah sifat-sifat manja pada anak itu. Bahkan kemudian sifat itu semakin menjadi-jadi. Dan kesalahan itu barangkali yang telah menjerumuskannya ke dalam keadaannya sekarang ini. Keadaan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sekali lagi Ki Ageng Sora Dipayana berhenti, seolah-olah ia menjadi sangat lelah. Beberapa kali ia menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya ditekankan ke lantai yang dilambari tikar pandan. Seolah-olah dengan demikian, ia ingin mencari kekuatan untuk menahan berat badannya yang tidak seberapa besar itu. Beberapa saat kemudian ia mulai lagi dengan ceritanya. Meskipun kemudian aku sadar bahwa aku harus berdiri di atas kebenaran dan keadilan, namun aku bermaksud untuk berlaku bijaksana. Aku ingin menyelesaikan masalahnya tanpa mengorbankan salah satu di antaranya. Karena itulah, maka diam-diam aku pergi ke Demak untuk membuktikan ketidakbenaran cerita Lembu Sora. Tetapi aku terbentur pada suatu kenyataan bahwa Gajah Sora ternyata terlibat dalam suatu keadaan yang sulit. Ia dapat dilepaskan apabila kesalahannya nyata-nyata tidak terbukti. Apabila Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten telah dapat diketemukan, dan ternyata benar-benar tidak disembunyikannya. Kemudian dengan nada yang rendah dan sedih, Ki Ageng Sora Dipayana bergumam, "Lalu berapa tahunkah kedua keris itu dapat ditemukan?" Mata orang tua itu menjadi sayu dan nada kata-katanya menjadi sangat rendah. "Apalagi umurku menjadi semakin tua. Berapa tahun lagi aku masih diperkenankan oleh Yang Maha Esa untuk dapat menikmati segarnya angin pegunungan Telamaya ini? Apakah yang terjadi seandainya aku harus meninggalkan tanah ini menghadap Tuhan Yang Maha Esa, sedang Gajah Sora masih belum kembali, sedang Arya Saloka kemudian lenyap tanpa bekas, seolah-olah ia telah benar-benar mati terbunuh? Itulah sebabnya kenapa aku tidak mempunyai pilihan lain daripada untuk sementara mempergunakan tenaga yang ada untuk kepentingan tanah ini. Aku sadar bahwa dari berbagai penjuru dapat datang bahaya. Gerombolan kalangan hitam yang liar dari Gunung Tidar, Rawa Pening, dan Alas Mentau. Bahkan ternyata dari Nusa Kambangan pun bahaya itu dapat datang setiap saat.
Ki Ageng Soradipayana mengakhiri ceritanya dengan suatu tarikan napas kecewa. Ia melihat masa depan yang suram bagi tanah perdikannya yang dibangunnya dengan cucuran keringat. Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, Wanamerta, Bantaran dan Penjawi pun merasakan apa yang bergetar di dalam dada orang tua itu. Mereka ikut serta dihadapkan pada persimpangan jalan yang tidak dikenalnya. Jalan manakah yang harus dipilihnya? Ki Ageng Soradipayana tidak dapat membiarkan tanah perdikannya ditelan oleh kekuatan hitam yang ada di sekitarnya. Sedang yang ada padanya pada saat itu tidak ada lain kecuali Ki Ageng Lembusura dan Sawung Sariti. Maka orang tua itu tidak dapat berbuat lain daripada membentengi Pamingit dan Banyu Biru dengan menempa Lembusura dan Sawung Sariti. Untuk sesaat pendopo Banyu Biru itu menjadi sepi. Masing-masing berdiam diri dan membiarkan angan-angan mereka merayapi daerah yang tak mereka kenal. Ki Ageng Soradipayana masih saja memandangi titik-titik di kejauhan, menembus alam kasat mata dan hinggap ke dalam alam yang hanya dapat diciptakan. Banyu Biru yang gemah ripah loh jinawi, jauh dari sifat cecengilan dan fitnah, jauh dari keiri hatian dan ketamakan. Adakah kita akan sampai ke sana? Tiba-tiba terdengar Ki Ageng Soradipayana bergumam. Kepu Kanigara, Mahesa Jenar dan orang-orang lain yang mendengarnya menjadi terkejut. Bahkan Ki Ageng Soradipayana sendiri seolah-olah menjadi tersadar oleh kata-katanya sendiri. Sampai kemana Ki Ageng? Tanya Wanamerta. Ki Ageng Soradipayana menarik nafas panjang. Lalu ia melipat tangannya di dadanya. Tetapi ia harus menjawab pertanyaan Wanamerta itu. Maka katanya, Wanamerta, kau adalah orang tertua yang pernah ikut serta membanting tulang, membina tanah ini, bahkan sejak tanah ini masih bernama Pangrantunan. Seperti aku, agaknya kau mencita-citakan tanah ini menjadi tanah yang subur, wadah dari masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Tetapi kau agaknya lebih beruntung daripadaku. Pada saat-saat seperti sekarang ini, kau berhasil menarik garis tegas. Wanamerta merasa seolah-olah Ki Ageng Soradipayana sedang menyesali dirinya, menyesali keadaan yang menghadapkannya kepada persoalan yang serba salah, maju tatu, mundur acur. Karena itu maka ia berusaha untuk memperingan beban orang tua itu. Katanya, Ki Ageng, kalau dalam wawasan Ki Ageng, aku dapat menarik garis tegas pada keadaan seperti sekarang ini adalah karena aku mempunyai kesempatan yang lebih banyak. Aku dapat menilai anak Mas Gajah Sora dan anak Mas Lembu Sora dalam keadaan yang wajar. Karena aku tidak bersangkut paut pada persoalan-persoalan yang tali temali seperti Kakang Soradipayana. Kau benar Wanamerta, jawab Ki Ageng Soradipayana. Kau lebih beruntung lagi karena kau berhasil menemukan Arya Saloka. Itu adalah karena doa dan pangestu Kakang, sahut Wanamerta. Kemudian Ki Ageng Soradipayana menoleh kepada Mahesa Jenar dan berkata kepadanya, Mahesa Jenar, adakah Arya Saloka itu sehat-sehat saja? Mahesa Jenar mengangguk-angguk sambil menjawab, baik Ki Ageng, Arya Saloka sekarang dalam keadaan sehat bugar. Ia menyampaikan baktinya kepada Ki Ageng Soradipayana. Ki Ageng Soradipayana bergumam. Ia pasti segagah ayahnya. 5 tahun yang lalu, ia telah jauh lebih gagah dari kawan-kawan sebayanya. Apalagi sekarang. Ia mirip benar dengan ayahnya Paman. Mahesa Jenar menyambung. Ki Ageng Soradipayana tersenyum puas, tetapi hanya sesaat, sebab kemudian ia teringat kembali pada keadaan yang dihadapi kini. Di dalam rumah itu ada Sawung Sariti
yang mewarisi sifat-sifat ayahnya. Meskipun demikian, ia tidak mau membiarkan keadaan berkembang berlarut-larut ke arah yang tidak dikehendaki. Karena itu, ia harus berbuat sesuatu, menempatkan kembali segala sesuatunya pada tempat masing-masing. Karena itu ia berkata, "Mahesa Cendar, bawalah Arya Saloka kemari." Mendengar kata-kata Ki Ageng Soradipayana itu, Mahesa Cendar beserta segenap kawan-kawannya menjadi bergembira. Wajah-wajah mereka menjadi cerah dan bercahaya. Tetapi ketika mereka sadar bahwa kekuasaan Banyu Biru pada saat itu seolah-olah berada sepenuhnya di tangan Lembu Sora, mereka menjadi ragu. Dan tanpa mereka sadari, mereka segera memandang ke arah pintu di mana Lembu Sora tadi masuk. Ki Ageng Soradipayana ternyata menangkap perasaan mereka. Perasaan yang sebenarnya berkecamuk juga di dalam rongga dadanya. Tetapi ia berpendapat bahwa keadaan di Banyu Biru harus segera mendapat bentuk yang tegas. Apabila keadaan dibiarkan seperti saat itu, maka kehidupan rakyatnya pun jadi mengambang tanpa pegangan. Mereka menjadi ragu-ragu untuk berbuat banyak, sebab mereka selalu dibebani oleh perasaan takut dan was-was. Mereka selalu dihadapkan pada keadaan yang tidak tetap, yang setiap waktu dapat berubah-ubah tanpa ketentuan. Karena pendapat itulah, maka kemudian Ki Ageng Soradipayana berkata, "Mahesa Cendar, aku kira kau sedang mempertimbangkan apakah yang akan terjadi apabila Arya Saloka kau bawa kemari." Mahesa Cendar mengangguk sambil menjawab, "Benar Paman, memang aku menjadi bimbang akan nasib anak itu kelak. Sebenarnya aku pun bimbang, tetapi aku menghendaki agar keadaan seperti sekarang ini segera berakhir. Karena itu, aku akan mencoba agar segala sesuatu akan menjadi jelas dalam waktu yang dekat. Mudah-mudahan aku masih mempunyai pengaruh yang cukup atas anakku sendiri." Jelas terasa dalam nada kata-katanya, Ki Ageng Soradipayana benar-benar sedang dihadapkan pada suatu persoalan yang sulit. Mahesa Cendar akhirnya merasa bahwa pertemuan itu sudah cukup baginya. Ia sudah mendapat gambaran yang cukup jelas tentang keadaan di Banyu Biru yang sudah cukup pula dipergunakannya sebagai bekal untuk menentukan langkah-langkah seterusnya. Karena itu, segera ia mohon diri untuk kembali ke daerah Candi Gedong Songo. Tetapi Ki Ageng Soradipayana menahannya untuk beberapa saat karena ia masih ingin menjamu tamu-tamunya dengan sekedar minuman dan makanan. "Sebentar lagi hari akan malam, Paman. Sebaiknya kami berangkat sekarang." Mahesa Cendar mencoba untuk memaksa kembali. Tetapi Ki Ageng Soradipayana menjawab, "Apakah bedanya siang dan malam bagimu anak emas Mahesa Cendar? Apalagi kau berjalan bersama dengan Angger Kebukanigara. Selain masih ada Wanamerta, Bantaran dan Penjawi, tak ada sesuatu yang akan dapat menghalangi perjalananmu." Mahesa Cendar tersenyum mendengar pujian itu. Sambil mengangguk ia menjawab, "Itu terlalu berlebihan, Paman. Kecuali apabila Paman Soradipayana mengantarkan kami." "Tetapi kemudian kau harus mengantar aku kembali, Mahesa Cendar," sahut Ki Ageng Soradipayana. "Dengan demikian semalam suntuk kita akan saling mengantar." Mahesa Cendar dan Ki Ageng Soradipayana tersenyum mendengar kelakar itu. Bahkan juga orang-orang lain yang mendengarnya, meskipun di dalam dada mereka masih tersimpan beberapa soal yang sukar dipecahkan. Demikianlah akhirnya mereka terpaksa menunggu sampai hidangan disajikan, minum dan makan. Meskipun mereka duduk bersama menikmati hidangan itu dengan Lembu Sora dan Sawung Sariti, namun tidak banyak yang mereka percakapkan. Mereka menjadi kaku dan tegang, sehingga tidak banyak makanan yang dapat mereka makan, serta minuman yang dapat mereka minum.
Setelah selesai, mereka menikmati jamuan itu, serta setelah mereka beristirahat sejenak, maka sekali lagi Mahesa Jenar memohon diri untuk kembali ke perkemahan anak-anak Banyu Biru. Kali ini Ki Ageng Suradipayana tidak menahannya lagi. Dilepaskannya Mahesa Jenar beserta rombongannya sampai ke halaman untuk seterusnya meninggalkan rumah kepala daerah perdikan Banyu Biru itu. Ketika rombongan kecil itu telah lenyap di balik regol, serta derap langkah kudanya tidak terdengar lagi, berkatalah Lembu Sora menyesali ayahnya. "Ayah, kenapa ayah menyuruh orang itu membawa anak yang menamakan diri Arya Saloka itu kemari? Apakah keberatanmu, Lembu Sora?" tanya ayahnya pula. "Apakah ayah dapat menerimanya sebagai Arya Saloka yang sebenarnya? Dan apakah ayah masih mau memberi kepercayaan kepada orang yang bernama Mahesa Jenar itu?" desak Lembu Sora beruntun. "Lembu Sora," jawab ayahnya, "biarlah kita buktikan bersama. Dengan demikian, kita akan dapat mengetahui dan membuktikan bahwa orang yang bernama Mahesa Jenar ini memiliki sifat-sifat pengecut dan jahat. Apabila anak muda yang dinamakan Arya Saloka itu benar-benar bukan cucuku. Tetapi sebaliknya, apabila anak muda itu benar-benar Arya Saloka, maka orang yang mengabarkan kepadamu bahwa Arya Saloka telah terbunuh, ternyata ia keliru, atau orang itu memang belum mengenal cucuku dengan baik." Mendengar kata-kata ayahnya yang kedengarannya tegak di tengah-tengah itu, Lembu Sora mengatupkan giginya. Ia sama sekali tidak senang mendengar keputusan ayahnya mengundang Arya Saloka datang ke Banyu Biru. Karena itu, ia harus berusaha untuk mencegahnya, tetapi ia tidak berani mengemukakan keberatannya itu kepada ayahnya. Ketika Lembu Sora kemudian pergi meninggalkan ayahnya dan menengok ke alun-alun di hadapan rumah itu, ia masih melihat debu berserakan yang dilemparkan oleh kaki-kaki kuda Mahesa Jenar beserta rombongannya. Tetapi kuda-kuda itu sendiri sudah tidak begitu jelas kelihatan. Dari kejauhan bayangan yang kelam seolah-olah datang menerkam daerah perdikan itu dengan perlahan-lahan. Sedang di ufuk barat, matahari yang kelelahan telah membenamkan dirinya di balik punggung-punggung bukit. Sinarnya yang lamat-lamat untuk sesaat masih tersangkut di awan-awan yang mengalir lambat-lambat, menyapu wajah langit yang berwarna biru tua. Tiba-tiba sesaat kemudian bermunculanlah bintang-bintang yang gemerlapan menggantung di awang-awang. Sekali dua kali Mahesa Jenar memandang ke arah langit. Bintang-bintang yang semakin padat sangat mengagumkannya. Ia kagum kepada kebesaran alam, kepada benda-benda yang bertebaran di angkasa, kepada tata alam yang sempurna. Tetapi kekagumannya kepada alam, kepada benda-benda yang berkilat-kilat di angkasa itu, akhirnya terdampar pada sumbernya, yaitu kekagumannya kepada Tuhan yang Maha Sempurna, yang telah menjadikan semuanya ini, Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah setiap kali hatinya tergetar oleh kekagumannya itu, setiap kali pula ia merasa semakin dekat padanya, dan setiap kali ia merasa bahwa ia harus meningkatkan kebaktian kepadanya, serta pengabdian kepada titah terkasihnya, yaitu manusia. Pengabdian yang bukan sekedar damba kasih dalam kidung-kidung atau kakawin-kakawin, tetapi pengabdian yang benar-benar diamalkan, dicerminkan dalam tindak tanduk dan cara hidup sehari-hari. Demikianlah di dalam perjalanan itu hampir tak terdengar mereka bercakap-cakap. Masing-masing berdiam diri kecuali memperhatikan jalan-jalan di hadapan mereka. Agaknya mereka masih juga sibuk menilai peristiwa yang baru saja terjadi dan apa yang kira-kira akan terjadi.
Seperti juga ketika mereka datang di Banyu Biru, pada saat itu yang berjalan di depan adalah Mahesa Jenar dan Kebo Kanigara, sedang di belakangnya Wanamerta dan seterusnya Bantaran dan Penjawi. Dalam keheningan malam yang menjadi semakin dalam, hanya derak-derak batu padas yang tersentuh kaki-kaki kuda itu sajalah yang terdengar, di samping suara-suara belalang di kejauhan. Di langit kelelawar menari-nari dengan lincahnya, seolah-olah tak ada makhluk lain yang berani mengganggunya, sebab malam itu adalah milik mereka. Ketika Mahesa Jenar beserta rombongannya sedang menempuh perjalanan itu di perkemahan anak-anak Banyu Biru di sekitar Candi Gedong Songo, tampaklah persiapan-persiapan dan penjagaan-penjagaan yang lebih ketat daripada biasanya. Apa yang diceritakan Endang Widuri merupakan pertanda bahaya yang mengancam, meskipun mereka belum yakin dari manakah bahaya itu datang. Mantingan, Wirasaba dan Jaladri sama sekali tidak berani meninggalkan gardu pimpinan, sebab mereka menduga bahwa setiap saat mereka akan dikejutkan oleh peristiwa yang tak mereka kehendaki. Ketika itu Arya Saloka pun merasa tidak tenang berbaring di dalam pondoknya. Perasaannya selalu saja mengganggu. Karena itu kemudian ia bangkit berdiri dan berjalan keluar. Di luar ia berpapasan dengan beberapa orang penjaga yang menyapanya dengan hormat. "Angger, kemanakah Angger akan pergi?" "Aku hanya ingin berjalan-jalan saja, Paman. Udara terlalu panas dan aku masih belum berhasrat untuk tidur," jawab Arya. "Tetapi hati-hatilah Angger," orang itu melanjutkan. "Jangan meninggalkan lingkaran perkemahan ini." "Baik, Paman," jawab Arya Saloka. Setelah orang itu menjauhinya, terdengar ia bergumam. Agaknya orang itu pun mendapat firasat yang kurang baik. Sejalan dengan itu, tiba-tiba ia teringat kepada Widuri yang tinggal bersama Rara Wilis dan Nyi Penjawi. Mula-mula ia menjadi cemas bahwa orang yang dikalahkan oleh gadis itu mendendamnya dan berusaha untuk membalasnya. Namun kemudian hatinya menjadi tentram ketika ia sadar bahwa Widuri bukan anak-anak yang masih perlu mendapat perlindungan khusus. Tingkat ilmunya adalah jauh lebih tinggi dari setiap orang yang berada di luar pondok yang mencoba melindunginya. Apalagi dalam pondok itu berada pula Rara Wilis. Meskipun demikian, Arya Saloka berhenti sejenak untuk mengawasi pondok itu. Pondok di mana tinggal di dalamnya Endang Widuri. Tetapi pondok itu nampaknya sepi saja, seolah-olah ikut tertidur dengan para penghuninya. Sedang di sekitar pondok itu ia melihat 3 orang berjaga-jaga. Ia menjadi lega. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.